Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah Lose mendapatkan kayu yang membangkitkan jiwa, dia segera kembali ke alun-alun. Meskipun dia berusaha menjaga ketenangan batinnya, ada kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya, sehingga banyak orang kuat di alam laut dewa melihatnya di mata mereka. Dan mereka yakin di dalam hati bahwa Loseng tidak ingin menggunakan pohon pemelihara jiwa ini untuk menyelamatkan hidupnya. Adapun nyawa siapa yang diselamatkan, mereka tidak punya cara mengetahuinya. Adapun Kaisar Perang Dayu dan Bayurong, wajah mereka agak jelek. Tanpa diduga, mengirim monster kecil itu keluar tidak hanya gagal membunuh Loseng, tetapi juga memberinya manfaat besar. Jadi bagaimana mereka bisa menahan situasi ini? Meskipun King Long mengatakan bahwa jiwa Sun bisa bertahan selama 1 atau 2 hari, itu hanya perkiraan kasar. Mungkin 1 atau 2 hari, mungkin 1 atau 2 jam, atau mungkin langsung hancur. Jadi Loseng sangat ingin bertanya kepada King Long, bagaimana seharusnya kayu yang membangkitkan jiwa ini digunakan? Namun saat ini suara tajam itu terdengar lagi. Kompetisi telah usai, ayo kita lakukan pengorbanan sekarang. Buka Laut Suci Tianyu. Setelah suara itu terdengar, semua jenius tingkat dewa melihat ke arah platform. Kompetisi sebelumnya hanyalah ulasan. Yang paling penting adalah menjelajahi Laut Suci Tianyu. Saat ini, Loseng tidak berniat memperhatikan pengorbanan yang membuka Laut Suci Tianyu. Dia ingin menempatkan Sun di kayu pemelihara jiwa terlebih dahulu. Lagi pula, jika jiwa Sun tidak tertidur lelap, dia secara alami dapat memasuki kayu pemelihara jiwa sendirian. Dan King Long memberitahu Loseng bahwa sekarang satu-satunya yang tersisa adalah memindahkan jiwa Sun ke kayu pemelihara jiwa. Setelah Loseng melihat sekeliling, dia menemukan sudut yang relatif terpencil di alun-alun besar. Duduk bersila, memejamkan mata dan membenamkan dirinya dalam pikirannya sendiri. Dan dalam pikirannya, jiwa Sun masih terbaring diam dengan banyak retakan muncul di permukaan tubuhnya. Segera Loseng terbang, memeluknya dan menyeretnya keluar dari pikirannya. Pada saat ini, dia tidak lupa untuk melihat kembali ke tungku misterius. Bahwa Jaya Naga Hijau dan Naga Merah itu sendiri di tungku juga banyak redup. Dalam pertempuran dengan monster kecil ini, Loseng juga membayar harga yang mahal. Tetapi panennya relatif besar. Setelah pertama kali mengintegrasikan kehendak dunia, jiwa Loseng naik ke tingkat yang lebih tinggi. Yang lebih penting lagi, dia sekarang memiliki kemampuan untuk terhubung ke seluruh dunia. Jadi serangan yang dia terima dapat ditransfer ke dunia yang luas ini. Selain itu, ada banyak sekali informasi yang bisa dijelajahi Loseng. Menurut metode profesional King Long, Loseng menempatkan bagian kayu yang membangkitkan jiwa di antara alisnya. Dan saat Loseng memindahkannya, jiwa Sun keluar dari pikirannya. Kemudian jiwanya secara alami menembus ke dalam kayu pemelihara jiwa. Setelah beberapa nafas, jiwa Sun benar-benar menghilang. Dan bagian dari kayu yang memelihara jiwa memancarkan lingkaran cahaya merah samar. Ketika Loseng menyentuh telapak kayu yang memelihara jiwa itu, memancarkan sentuhan kehangatan. Sungguh, kayu pemelihara jiwa yang ajaib. Setelah Loseng mengatakan ini, dia menghela nafas lega. Walaupun jiwa Sun terluka parah, namun seharusnya tidak terjadi masalah dengan hangatnya kayu pemelihara jiwa. Nama kayu pemelihara jiwa terdapat kata penutrisi jiwa di dalamnya, yang artinya dapat menghangatkan dan menyehatkan jiwa. Setelah jangka waktu tertentu, mungkin itu bisa menyembuhkan luka Sun. Atau bahkan jika Sun tidak dapat pulih, tapi Loseng masih memiliki cukup waktu untuk membantunya, untuk menemukan obat mujarab untuk memperbaiki luka jiwanya. Meskipun waktu Sun bersamanya tidak terlalu lama, tapi sejak dia bangun, dia juga membantunya bertahan dari beberapa bencana. Meskipun dia meminta dirinya sendiri, dia berdiri sepenuhnya pada posisi untuk membantunya mempertimbangkan segalanya.
Jadi persahabatan ini, Lo Sheng tidak akan pernah melupakannya sampai mati. Tepat ketika Lo Sheng menyelesaikan pekerjaannya di sini, pengorbanan di platform tinggi telah dimulai. Segera di platform tinggi, pilar cahaya melingkar besar tiba-tiba muncul. Setelah pilar cahaya muncul, dia membumbung ke langit dan langsung naik ke langit. Apakah ini pengorbanan? Entah apa fungsi pengorbanan ini. Lo Sheng tidak tahu banyak tentang kerajaan dewa, tetapi ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menampar kepalanya. Tetapi dia lupa bahwa dia sekarang memiliki kemampuan untuk mengetahui segalanya. Segera sebuah pemikiran terlintas di benaknya, dan Lo Sheng sudah tahu jawabannya, bahwa Laut Suci Tianyu ini awalnya ditempati oleh klan pembuluh darah naga. Sebelum klan pembuluh darah naga mati, mereka melakukan pengorbanan darah untuk semua makhluk dalam persaingan, dan klan pembuluh darah naga berada pada puncaknya saat itu. Tanah suci klan pembuluh darah naga berada di tahap akhir ke-8, bahkan sebanding dengan kekuatan tingkat ke-9, dan jauh lebih kuat daripada 7 kerajaan dewa. Bahkan sebelum mereka dihancurkan, jumlah anggota klan pembuluh darah naga sangat besar. Jadi pengorbanan darah sebenarnya adalah kutukan. Setelah suatu makhluk terbunuh, maka akan lahir kutukan yang juga menjadi sumber roh jahat. Pada pejuang tersebut, hanya saja klan pembuluh darah naga menggunakan kutukan ini dengan terampil. Setelah mereka mengorbankan semua makhluk di klan, mereka melemparkan kutukan ini. Makhluk apapun yang masuk ke Laut Suci Tianyu juga akan terkena kutukan ini. Manifestasi spesifiknya adalah lapisan cahaya keemasan di permukaan laut. Jadi apa yang harus dilakukan oleh 4 kerajaan dewa utama sekarang adalah membubarkan sementara sebagian dari cahaya keemasan. Hanya dengan begitu, para prajurit dapat berhasil memasuki Laut Suci Tianyu. Saat seberkas cahaya itu membumbung ke langit, semua kekuatan alam laut dewa di bawah tangga juga perlahan-lahan naik di sekitar pilar cahaya. Pada saat yang sama, keempat kaisar juga menduduki posisi teratas, dan ada lusinan penguasa alam laut dewa di bawah, yang kuat melepaskan energi aslinya satu demi satu. Segera sebuah suara terdengar lagi. Kawan, mari bekerja sama untuk menghilangkan kutukan Tanah Suci Tianyu. Suara tajam ini akan terdengar dari waktu ke waktu, tetapi identitasnya sangat misterius. Dia tidak menunjukkan wajahnya dari awal hingga akhir. Di bawah komandonya, pilar cahaya besar yang menjulang ke langit dan mulai perlahan miring ke arah Tianyu. Segera angin bertiup kencang dan situasi berubah. Kemudian para jenius tingkat dewa dari semua keempat kerajaan dewa juga melihat pemandangan di depan mereka dengan ekspresi hati-hati. Saat sinar cahaya itu miring ke arah Laut Suci Tianyu, itu menyatu dengan cahaya keemasan di Laut Suci Tianyu, sehingga adegan ajaib terjadi. Cahaya yang terkandung dalam pilar cahaya tampaknya menjadi musuh cahaya keemasan di permukaan Laut Suci Tianyu. Saat pilar cahaya memasuki laut, cahaya keemasan terus terkikis oleh pilar cahaya, yang membuat Laut Suci Tianyu yang awalnya damai, tampaknya seperti binatang raksasa yang berjuang dengan liar. Lautan emas memicu gelombang besar, menyapu lapis demi lapis ke segala arah. Di saat yang sama, cahaya keemasan itu terus meleleh dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Mata Lo Sheng sedikit menyipit, meskipun dia sudah mengetahui bahwa proses pengorbanan melalui ingatan di benaknya. Melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia masih sangat terkejut di dalam hatinya. Jelas metode ini tidak mungkin dipikirkan oleh 4 kerajaan dewa besar dan pasti dibantu oleh ras manusia di dunia atas. Setelah sebatang dupa, Laut Suci Tianyu perlahan menjadi tenang dan berkas cahaya mulai redup. Meskipun masih ada cahaya keemasan samar di permukaan Laut Suci Tianyu, namun dibandingkan dengan sebelumnya, warna cahaya keemasan ini juga jauh lebih terang. Tepat setelah pilar cahaya menghilang, ada seseorang yang berdiri di pilar cahaya. Orang tersebut mengenakan jubah tau berwarna biru abu-abu dengan 2 alis seputih salju. Ekspresinya tidak marah dan mengintimidasi, tetapi dia adalah seorang tau berkulit putih. Oke, setelah pengorbanan, semua orang bisa menerima darah naga dan memasuki Laut Suci Tianyu.
Pendeta To beralis putih ini adalah pemilik suara tajam itu. Ketika Loseng memandang To Baimei, pria itu sepertinya menyadari Loseng. Dia hanya melirik Loseng dengan santai, dan kemudian kekuatan alam laut dewa yang memimpin 4 kerajaan dewa utama mulai membagikan darah naga. Saya tidak bisa melihat kekuatan orang ini. Jantung Loseng tiba-tiba mulai berdetak kencang. Bahkan orang yang kuat di alam laut dewa tidak dapat menyembunyikan budidayanya di depan Loseng, tetapi Loseng sama sekali tidak dapat melihat melalui budidaya To yang memiliki alis putih ini. Jadi hanya ada satu kemungkinan, kekuatan penganut To beralis putih ini jelas melampaui alam laut dewa. Bukan hanya alam laut dewa yang boleh ada di dunia bawah. Loseng bertanya pada King Long dengan bingung. Secara teori, bahkan para penguasa besar alam laut dewa tidak dapat ditoleransi di dunia 1000 besar. Ketika seorang pejuang alam hidup dan mati lahir di dunia 1000 besar, surga akan menghukumnya dan membentuk bencana hidup dan mati yang juga merupakan kesengsaraan surgawi kecil. Setelah memasuki alam laut dewa, surga akan mendatangkan bencana besar. Meskipun para pejuang dapat dengan mudah mati karena bencana, semakin banyak pejuang yang berhasil mengatasi bencana besar dan kecil dan berlatih langkah demi langkah untuk membuat diri mereka lebih kuat. Karena kesengsaraan surgawi pun tidak dapat menghukum orang kuat seperti itu. Dunia akan menemukan cara untuk mengusir orang kuat. Seperti itu, tentu saja, ini adalah kenaikan yang disebutkan oleh penguasa alam laut dewa yang kuat. Jadi sangat disayangkan, ada masalah dengan saluran kenaikan dunia ini. Bahkan jika keinginan dunia ingin mengusir mereka, itu tidak bisa. King Long menjawab dengan tenang. Ya, sumber daya di dunia bawah tidak dapat melahirkan seorang pejuang yang lebih kuat dari alam laut dewa. Kekuatan orang ini, saya merasa dia jauh lebih kuat daripada alam laut dewa. Loseng bertanya dengan serius. Sederhana sekali, orang ini bukan dari alam ini. Dia berasal dari ras manusia di dunia atas. Jelas King Long. Jadi begitu. Loseng terkejut. Setelah memikirkannya, dia memiliki pemikiran sekilas, tetapi dia sedang mencari asal-usul To yang memiliki alis putih dalam ingatan akan kehendak dunia. Hei, tidak ada informasi tentang orang ini. Setelah Loseng bertanya, dia menemukan bahwa tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya. Itu normal. Kehendak dari dunia tempat Anda bergabung memang Maha Tahu. Namun penganut To beralis putih ini turun melalui saluran roh terbalik. Karena dia bukan makhluk hidup di dunia ini, jadi dia juga membayar banyak usaha. King Long menjelaskan. Loseng tiba-tiba menyadarinya, tetapi setelah Loseng memikirkannya, dia merasa ada yang tidak beres. Tetapi, saya dapat menanyakan kayu yang membangkitkan jiwa dan mengabaikan informasi tentang To Baimei yang tidak dapat saya temukan. Tanya Loseng dengan bingung. Kayu pemelihara jiwa hanyalah benda mati. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa Gua Xuanming, kemudian makam abadi Tianmio, dan rumah abadi di wilayah timur. Tapi makhluk asing tidak dapat diperiksa. Loseng benar-benar memeriksa sesuai dengan metode King Long. Ternyata perkataan King Long benar. Dia tidak dapat memeriksa Gua Xuanming dan Menara Dosa. Bahkan rumah abadi tidak dapat ditemukan dalam ingatannya. Tetapi dia dapat memeriksa makam abadi Tianmo. Sekarang, Loseng dapat menebak alasannya tanpa penjelasan King Long. Meskipun Tianmo juga seorang pejuang di alam atas, dia adalah seorang pejuang lokal dan lahir di dunia ini, sehingga dia dapat menemukan Tianmo yang abadi. Tapi rumah abadi dan Menara Dosa keduanya adalah benda asing, jadi Loseng secara alami tidak dapat menemukannya. Adapun pemuda yang membawa Loyan pergi, Loseng juga mencoba menemukannya, tetapi dia juga tidak dapat menemukannya. Jadi Loseng tidak mengetahui berita itu dan meninggalkannya sendirian untuk sementara waktu. Di bawah perintah To Baimei, 4 kerajaan dewa utama mulai membagikan darah naga.
Loseng melihat beberapa master di alam hidup dan mati terus-menerus membagikan botol-botol kecil kepada banyak jenius tingkat dewa. Setelah menghilangkan kutukan di Laut Suci Tianyu, masih sulit bagi prajurit alam kesengsaraan kekosongan untuk masuk, karena sisa kekuatan pengorbanan darah cukup untuk menyulitkan bagi para pengguna prajurit alam kesengsaraan kekosongan untuk bergerak maju, dan akhirnya mereka terjebak dan mati di Laut Suci Tianyu. Oleh karena itu, sebelum masuk, setiap prajurit kelas manusia harus mengambil setetes darah naga sejati. Bagi pejuang biasa, darah naga sejati adalah tonik yang hebat. Setelah meminumnya, darah tersebut dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik seseorang. Dan mungkinkah jejak kekuatan naga sejati terkandung di dalam darah? Namun dibandingkan dengan pejuang daripada tingkat ini, jejak kekuatannya akan dapat diabaikan. Yang paling penting adalah menggunakan darah naga sejati untuk melawan kekuatan pengorbanan darah di Laut Suci Tianyu. Lagi pula, panjang naga sejati ribuan mil yang sebanding dengan sebuah benua, dan ini bukan hal yang langka di dunia atas. Kalau tidak, Loseng tidak akan diberikan darah naga sejati ketika dia memasuki dunia naga sejati. Hanya saja Loseng tidak tahu bagaimana 4 kerajaan dewa besar dapat memperoleh darah naga sejati ini. Jadi mereka pasti mendapatkannya melalui saluran roh terbalik. Sekarang, Loseng juga dibagikan setetes darah naga sejati. Darah naga sejati ini sangat langka bagi para pejuang di alam bawah. Tetapi ketika Loseng mengambil botol ini, senyuman aneh muncul di wajahnya. Karena dalam darahnya sendiri mengandung lebih banyak darah naga sejati daripada yang lain. Bagaimanapun, darah sari naga sejati sangat berharga, karena darah naga bisa naik kembali dengan cepat. Tapi dari sari naga sejati hampir tidak bisa naik lagi. Setiap tetes yang digunakan berkurang 1 tetesnya. Bahkan di dunia naga sejati, tidak mudah untuk mendapatkan setetes esensi dan darah naga sejati. Setelah beberapa prajurit mendapatkan darah naga tersebut, mereka tidak sabar untuk menelannya dalam sekali teguk. Meskipun darah naga ini tidak banyak berguna bagi Loseng, dia juga tetap menyerap darah naga ini seperti yang lainnya. Setelah beberapa saat, para prajurit di alun-alun mulai bubar, tetapi mereka tahu bahwa mereka akan berangkat. Seperti yang dikatakan Raja Yan, para pejuang yang menjelajahi Laut Suci Tianyu harus membentuk tim mereka sendiri. Dan para pejuang itu berkumpul bersama dalam sebuah kelompok. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Saudara Tianxing, kali ini kita menjelajahi dunia rahasia. Bisakah Anda bergabung dengan tim saya? Loseng berbalik dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah pangeran kerajaan Tianfeng yang bernama Zhou Er. Tapi sekarang Loseng sudah tahu bahwa kerajaan Tianfeng milik keluarga Lu, dan pangeran kerajaan Tianfeng bernama Lu Shou. Diundang oleh putra mahkota kerajaan dewa dianggap sebagai wajah Loseng. Meski begitu, kekuatan Loseng cukup mengejutkan. Jadi siapa yang tidak ingin Loseng bergabung dengan timnya? Meskipun 4 kerajaan ilahi utama telah menjelajah selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang cukup tentang 4 alam rahasia, masih banyak bahaya yang tidak dapat diprediksi di alam rahasia ini. Dengan orang kuat seperti Loseng dalam tim, pemahaman secara alami menjadi jauh lebih besar. Namun, menghadapi undangan Luzhou, Loseng tersenyum tipis dan berkata, "Maaf, saya telah menerima undangan Raja Yan." Pangeran Yan? Yojihua. Luozhou sedikit mengernyit. Begitu dia selesai berbicara, Yojihua sudah berjalan menuju Loseng bersama Yu Ying dan yang lainnya. Raja Yan menepuk bahu Loseng dan berkata kepada Luzhou, "Ya, Loseng telah bergabung dengan tim saya, jadi Anda terlambat 1 langkah." Mata Luzhou berkedip sedikit menunjukkan ekspresi penyesalan. Faktanya, dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa akan sulit baginya untuk mengundang Loseng. Meskipun Loseng bukan seorang pejuang dari kerajaan besi hitam, kali ini dia adalah seorang prajurit dari kerajaan besi hitam. Tapi Luzhou hanya ingin mencoba peruntungannya dan mewakili kerajaan besi hitam.
Luar biasa, Lu Tianxing. Yu Ying mendekati Lo Sheng, tetapi senyum gembira muncul di wajahnya. Meskipun mereka sebelumnya memahami bahwa kekuatan Lo Sheng luar biasa dan bahkan berdiskusi dengan Lo Sheng, Yu Ying dan yang lainnya berpikir bahwa Lo Sheng telah menunjukkan setidaknya 80% kekuatannya. Jadi kekuatan yang tersembunyi di depan mereka paling banyak hanya 20%. Tapi mereka tidak pernah menyangka Lo Sheng akan sekuat itu. Dia tidak hanya menghancurkan para jenius paling kuat di antara 4 kerajaan dewa utama, tetapi dia juga melukai penguasa besar alam laut dewa. Selain itu, dia juga kaisar perang Dayu, yang terbaik di antara yang perkasa di alam laut dewa. Jika mereka tidak menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, mungkin tidak akan ada yang berani mempercayainya. Jadi, cara Yu Ying dan yang lainnya memandang Lo Sheng saat ini juga berubah total. Terutama Yu Ying, yang hanya memiliki kekaguman fanatik di matanya. Karena mampu membentuk tim dengan Lo Sheng juga merupakan hal yang sangat beruntung bagi mereka. Mereka pasti akan mendapatkan banyak keuntungan dari perjalanan ke Laut Suci Tianyu ini. Lo Sheng mengangguk ringan. Oke, kapan kita akan berangkat? Anda bisa berangkat sekarang, kata Raja Yan sambil tersenyum tipis. Menurut aturan, jika Anda memenangkan tantangan dari 3 kerajaan besar lainnya, kerajaan besi hitam kita akan menjadi yang pertama, memasuki Laut Suci Tianyu. Tapi urutannya tidak penting. Saat mereka berbicara, Yoning, pangeran kerajaan dewa, telah memimpin beberapa orang terbang tinggi ke hulu sepanjang sungai Silong dan memasuki Laut Suci Tianyu. Kalau begitu, ayo berangkat. Lo Sheng mengangguk dan berkeliling kerajaan dewa. Lagi pula tujuan terpentingnya adalah Laut Suci Tianyu. Tapi sekarang dia akhirnya bisa masuk ke dalamnya. Setelah selesai berbicara, Lo Sheng, Raja Yan, Yu Ying, dan lainnya juga terbang dan berlari langsung menuju Laut Suci Tianyu. Sekarang ombak di Laut Suci Tianyu bergegas menuju pantai satu demi satu. Cahaya keemasan pucat masih mengandung banyak kekuatan pengorbanan darah. Saat Lo Sheng memasuki Laut Suci Tianyu, dia merasakan ketidakmampuan karena kekuatan yang ada di mana-mana langsung mengelilinginya. Apakah ini kekuatan pengorbanan darah? Mata Lo Sheng sedikit berkedip. Di bawah pengaruh kekuatan pengorbanan darah ini, kecepatan terbang Lo Sheng melambat secara signifikan. Tapi kecepatan Raja Yan dan Yu Ying bahkan lebih lambat dari dirinya. Dan saat mereka terus bergerak maju, mereka merasakan tangan besar yang tak terlihat di Laut Suci Tianyu menarik mereka ke laut. Sekarang para prajurit yang tersebar terus keluar dari Laut Suci Tianyu. Bagaimanapun Laut Suci Tianyu seperti tambang besar bagi mereka, dan setelah satu pengorbanan, kekuatan pengorbanan darah dapat ditekan ke tingkat yang rendah. Tetapi itu hanya dapat bertahan sekitar 5 hari. 5 hari kemudian, kekuatan pengorbanan darah akan menyembur keluar dari kedalaman Laut Suci Tianyu dan menutupi wilayah laut ini lagi. Pada saat itu, bahkan orang kuat di alam laut dewa akan kesulitan untuk bergerak maju. Jadi saat kecepatan semua orang melambat, Lo Sheng juga melambat di belakang Raja Yan. Dan pada saat yang sama, dia pelan menurunkan ketinggian. Tetapi pada saat ini ada beberapa sosok yang melesat ke arah ini dari pantai. Dan satu orang samar-samar dikelilingi oleh guntur. Raja Yan berbalik dan melirik sekilas, kemudian dia berkata, "Itu adalah Pangeran Dayu, Liu Xiu." Dalam pertarungan tadi, Liu Xiu tidak bertarung. Lagi pula keluarga kerajaan umumnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Tetapi sekarang Wo Yun-er telah melompat keluar dan masih banyak pangeran dari kerajaan dewa yang ingin berdiri dan bertemu Lo Sheng. Namun setelah Lo Sheng bertarung dengan monster kecil itu, Kaisar Perang Dayu secara pribadi mengambil tindakan dan dipukul oleh Lo Sheng hingga dia muntah darah. Jadi para pangeran kerajaan dewa juga melepaskan gagasan ini karena mampu melukai alam laut dewa dengan kuat. Kekuatan Lo Sheng tidak bisa lagi digambarkan sebagai luar biasa. Tapi ini tidak berarti mereka harus marah pada Lo Sheng.
Selama bertahun-tahun sejak berdirinya 4 kerajaan besar, banyak orang luar biasa dan berbakat telah lahir. Kekuatan Loseng mungkin selangkah lebih maju dari mereka dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tapi bukan berarti orang lain tidak punya peluang. Terlebih lagi, para pangeran kerajaan dewa ini masih memiliki seni senjata di tangan mereka, dan bahkan benda-benda seperti senjata. Mereka belum tentu memandang Loseng. Segera, Liu Xiu, putra mahkota kerajaan Dayu, memimpin 6 orang untuk menyerbu dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Loseng, Raja Yan, dan yang lainnya keluar lebih dulu, mereka tidak mengejar kecepatan. Setelah beberapa saat, Liu Xiu memimpin pasukannya melewati Loseng dan yang lainnya. Bahkan saat melewati Loseng, Liu Xiu memandang Loseng dengan ringan, tanpa berhenti sama sekali dan terus terbang ke depan. Bakat terpendam Liu Xiu juga sangat kuat. Saya belum pernah melihatnya mengambil tindakan selama 7 atau 8 tahun. Diperkirakan kekuatannya tidak kalah dengan Huo Yun-er. Raja Yan mengingatkan Loseng, namun Raja Yan masih cukup percaya diri pada Loseng. Bahkan monster kecil itu bukanlah lawan Loseng, dan dia bahkan bisa menahan pukulan Kaisar Perang Dayu. Jadi tidak peduli betapa menakutkannya bakat Liu Xiu, dia masih sulit untuk bersaing dengan Loseng. Mendengar itu, Loseng hanya mengangguk sedikit dan masih mempertahankan kecepatannya dan mengikuti di belakang Raja Yan. Saat semua orang masuk semakin dalam ke Laut Suci Tianyu, pengaruh kekuatan pengorbanan darah menjadi semakin besar, dan tinggi badan setiap orang menjadi semakin rendah. Tapi karena setiap orang telah menelan darah naga sejati yang dapat mengimbangi sebagian dari kekuatan pengorbanan darah. Jika tidak, sebagian besar prajurit akan terseret ke Laut Suci Tianyu. Setelah melakukan perjalanan puluhan mil seperti ini, kecuali Loseng, Raja Yan, Yuying, Zhou Chuandong, dan lainnya, sulit untuk mempertahankan ketinggian dan hanya terbang mendekati permukaan laut. Tidak, semuanya jangan turun. Jika Anda terus seperti ini, Anda akan ditarik ke dalam air laut. Raja Yan berhenti, tetapi dia mengeluarkan perahu kertas kecil dari cincin Sumi. Perahu kertas itu tampak seperti itu dibuat dari kertas lipat. Tetapi dengan pola dewa yang padat tergambar di atasnya. Namun teknik pola dewa dari 4 kerajaan ketuhanan utama diwarisi dari ras manusia dunia atas. Tapi meskipun pola dewa tersebut sangat familiar, namun Loseng masih belum dapat mengidentifikasi keefektifan pola dewa ini. Segera semua melihat Raja Yan melipat perahu kertas dan melemparkannya ke Laut Suci Tianyu. Dalam sekejap, perahu kertas itu membengkak bertiup angin. Dengan cepat berubah dari selembar kertas kecil menjadi kapal besar setinggi puluhan kaki. Kapal besar ini penuh cahaya dan indah, seolah-olah itu adalah kapal besar bagi makhluk abadi. Melihat tatapan Loseng yang sedikit penasaran, Raja Yan menertawakan dirinya sendiri. Perahu kertas ini adalah senjata suci, tapi meskipun itu merupakan senjata suci kelas atas, dia hanya dapat digunakan untuk membawa orang, jadi tidak terlalu penting. Apakah perahu kertas ini juga diturunkan dari dunia atas? Loseng bertanya. Iya, hanya pemurni senjata di alam atas yang bersedia menghabiskan waktunya untuk aspek ini, kata Raja Yan sambil tersenyum. Bagaimanapun sumber daya di dunia bawah langka dan pemurni senjata biasanya hanya membuat senjata magis dan jarang menggunakan keahliannya untuk senjata sihir tambahan. Hal ini juga terlihat dari gelang giok Huo Yun-er. Setelah mengatakan itu, Yuying adalah orang pertama yang berdiri di atas perahu kertas. Dibandingkan dengan Zhou Chuandong dan Lan Chen, meskipun dia mengendalikan hukum waktu, kekuatannya sendiri memang sedikit lebih rendah. Jadi di bawah tekanan kekuatan pengorbanan darah, dia sudah gemetar. Kemudian Lan Chen dan Zhou Chuandong pun melompat ke atas perahu kertas, disusul oleh Raja Yan dan Loseng. Setelah semua orang berdiri kokoh, perahu kertas itu bergerak maju dengan mantap. Mungkin karena esensi dan darah naga yang sebenarnya, kekuatan pengorbanan darah menekan Loseng jauh lebih sedikit daripada prajurit lainnya. Bahkan jika dia tidak mengambil perahu kertas ini,
Lo Sheng pasti akan menyeberangi Lao Cuci Tianyu, tetapi dia tidak melakukannya. Selain Lo Sheng dan kelompoknya, tim lainnya juga menggunakan berbagai senjata suci. Ada yang kapal besar, ada yang perahu ringan, bahkan ada 2 rumah yang mengapung di atas laut emas pucat. Perahu kertas ini memang merupakan senjata suci bermutu tinggi, mampu menembus ombak dan melaju sangat cepat. Tapi mereka hanya bertahan selama 3 jam. Matahari berangsur-angsur terbenam dan malam perlahan turun. Pada saat ini, sebuah pulau besar muncul di depan semua orang. Lo Sheng meliriknya dan hendak berbicara, tetapi menyadari bahwa dia seharusnya dapat mencari ini dalam ingatannya. Jadi dia tidak berbicara, tetapi mencari langsung di dalam pikirannya. Dia tidak hanya mendengar Cao Junfeng mendeskripsikan 4 alam rahasia sebelumnya, tetapi juga mendengar Raja yang berbicara tentang distribusi 4 alam rahasia. Namun hasil deskripsi orang lain pada akhirnya lebih buruk dari apa yang dia pahami. Dan di antara 3 alam rahasia itu adalah alam rahasia Kaisar Yu, alam misterius mimpi, dan alam rahasia Kaisar Dewa. Dan semuanya terletak di 3 pulau. Membandingkan ingatan dalam pikirannya, Lo Sheng telah menemukan jawabannya. Kalau di depan dia seharusnya adalah alam rahasia Kaisar Yu. Namun semakin dekat perahu kertas ke pulau di depannya, semakin besar tekanan dari kekuatan pengorbanan darah. Meskipun sebagian besar kekuatan pengorbanan darah telah diimbangi sampai batas tertentu melalui pengorbanan, sisa kekuatan dari pengorbanan darah masih bisa membawa sedikit tekanan bagi prajurit alam kesengsaraan kekosongan. Setelah beberapa saat, perahu kertas akhirnya merapat perlahan dan Raja Yan memimpin dengan melompat dari perahu kertas. Yu Ying juga bergoyang dan menginjak pantai, tapi dia tampak tidak stabil dan hampir jatuh. Tepat ketika dia akan jatuh, Lo Sheng tiba dalam sekejap mengulurkan tangan untuk memegang Yu Ying dan membantunya berdiri. Terima kasih. Yu Ying tersenyum manis, namun mata Lo Sheng acuh tak acuh dan dia sedikit mengangguk. Jelas sangat sulit bagi seorang pejuang di alam kesengsaraan kekosongan untuk terbang di pulau ini. Segera esensi sejati di tangan Raja Yan berkedip ringan dan tiba-tiba melesat ke arah perahu kertas, kemudian mengeluarkan suara berisik, berputar dan dengan cepat berubah menjadi benda seukuran telapak tangan dan terbang kembali ke tangan Raja Yan. Setelah itu, Raja Yan memandang hutan di pulau itu, mencari arah dan berkata, "Ayo pergi." Di saat yang sama, para pejuang terus mendekati pantai dan memasuki hutan. Setelah memasuki hutan, ekspresi Raja Yan menjadi sangat hati-hati. Sambil terus mengambil langkah, dia menghitung dengan lembut. "Hua, apa yang Anda hitung?" Yu Ying bertanya pada Raja Yan dengan wajah bingung. Raja Yan sebaliknya dengan menghitung angka dengan alis terangkat. 336, 327. Selain Raja Yan, Lo Sheng, Yu Chuandong, Yu Ying, dan Lan Chen semuanya menjelajah Lao Suci Tianyu untuk pertama kalinya, dan mereka memang terkejut melihat tindakan Raja Yan. 390, 400. Ketika Raja Yan menghitung sampai 400, dia tiba-tiba berhenti dan kemudian berkata pada Yu Ying, "Kita telah memasuki zona panah lambat." "Zona panah lambat?" Wajah Yu Ying penuh kebingungan. Raja Yan mengangguk dan segera menjawab, "Ya, itu panah yang sangat lambat. Jika Anda maju, semua orang harus berhati-hati." Setelah mendengar perkataan Raja Yan, semua orang masih sedikit bingung apa sebenarnya zona panah lambat ini. Namun saat Raja Yan memimpin dan mengambil langkah, suara teriakan mesin terdengar di telinga semua orang, dan kemudian deretan anak panah tajam muncul di depan mereka. Setiap anak panah tajam bersinar dengan cahaya biru dan pasti mengandung racun. Jelas anak panah beracun sangat umum terjadi, tetapi yang aneh adalah anak panah ini terbang sangat lambat, bahkan jauh lebih lambat daripada orang biasa yang berjalan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.